Di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tauan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa di surga terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, dikuasinya saat disesat dalam erat atau senang. Bapa surgawi terus pelihara. Tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di tauan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus pelihara.
berganti, ada kala cerah, ada kala hujan. Di masa sukar aku memuji Tuhan yang selalu ada bagiku. Bapakku, bersyukur atas kekuatanmu, walau perih lelah hayatku ditempa sampai habis lenyap jiwaku berlabuh di tempat yang teduh, pengharapan dalammu. Di dalam dunia musim berganti, ada kala cerah, ada kala hujan. Di masa sukar aku memuji Tuhan yang selalu ada bagiku. Bapakku, bersyukur atas kekuatanmu, walau perih lelah hayatku ditempa sampai habis lenyap jiwaku berlabuh di tempat yang teduh, pengharapan dalammu. Bapakku, bersyukur atas kekuatanmu, walau perih lelah hayatku ditempa sampai habis lenyap jiwaku berlabuh di tempat yang teduh, pengharapan dalammu. Sampai habis lenyap jiwaku berlabuh di tempat yang teduh, pengharapan dalammu.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau dipermuliakan di bangsa ini Tuhan. Engkau dipermuliakan di tengah-tengah bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami ada di bangsa ini. Gereja-Mu ada di bangsa ini. Dan biarlah melalui gereja nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah MCC Tangerang. Dan setiap umat yang ada di rumah. Di mana kami siap beribadah hari ini. Mempermuliakan Engkau Raja. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari siap untuk memuji dan menyembah Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Setiap pulang suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkit dan datang semua kepadanya. Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan dan pulihkan negeriku. Indonesia kami Indonesia bersatu hati berdoa. Kami Indonesia bersatu kita bisa. Setiap umat, suku dan bahasa memuji Tuhan senantiasa. Bangkit dan datang semua kepadanya. Indonesia kita bisa. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawan dan pulihkan negeriku. Bangkit Indonesiaku. Yesus Tuhan atas bangsaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku. Bangkit Indonesiaku. Indonesia butuh kasih-Mu. Lawat dan pulihkan negeriku. Bangkit Indonesiaku. Bangkit Indonesiaku. Bangkit Indonesiaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Mari nikmati akan kasih dan kemurahan Tuhan. Dia Bapa yang baik. Bapa yang sangat baik.
yang selalu memperhatikan anak-anaknya. Rindukan Dia dalam penyembahan pagi ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sembah Dia pagi ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin, amin. Kemuliaan hanya bagi
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu, hanya bagimu. Kau layak Tuhan. Kau layak menerima segala kemuliaan. Kau layak. Oh, Kau layak Bapa. Kau layak. Yes Lord. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Karena Dia yang layak untuk disembah. Amin. Sembah Dia jemaat Tuhan. Engkau yang ada di rumah, engkau yang ada di jalan, ayo sembah Dia. Karena Dia yang layak terima pujian sembahmu. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetap di sini menikmati bait-Mu. Aku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita berikan penghormatan dengan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, sebab sinar kemuliaan-Mu menyinari setiap umat-Mu dan menyinari kami pagi yang indah ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu. Karena bagi kami, kehadiran-Mu lah itu yang terpenting di atas segala-galanya. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus,
Mari setiap umat yang percaya sama-sama katakan, amin. Saatnya untuk kita menyaksikan MCC News Tangerang. Tuhan berkati. Shalom jemaat MCC Tangerang yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Yohanto dalam MCC News Tangerang minggu ini. Berikut liputannya. Untuk ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Tommy Simanjuntak dan akan dilanjutkan oleh ibadah anak Menara Star Online dengan tema Bertekun dalam Tuhan. Untuk kelas pemuritan Encounter akan dilaksanakan secara offline dan akan diadakan pada tanggal 28 Agustus 2020 pada jam 7 malam yang bertempat di Gereja MCC Tangerang. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang belum mengikuti kelas ini, harap segera mendaftarkan ke sekretariat atau ke ketua home cell masing-masing wilayah. Komunitas yang baik adalah komunitas yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Pastikan Bapak Ibu ikut serta dalam home di wilayah masing-masing. Hai Boomers, jangan lupa untuk ibadah offline Boom setiap hari Sabtu jam 1 siang untuk ibadah Boom Teens dan jam 4 sore untuk ibadah Boom Youth dengan pembicara Kak Yohanes Watimena. Sekian MCC News Tangerang minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya untuk kita mengembalikan sebagian kecil berkat yang sudah kita terima. Tak jemu-jemu dan tak bosan-bosannya, kami gereja selalu mengajar Bapak Ibu untuk mari belajar memberi. Di tengah-tengah pandemik, paceklik apapun keadaannya, belajar untuk menabur. Sebagaimana Ishak menabur di saat kondisi yang tidak memungkinkan, tapi Allah memberkati dia dengan penuh melimpah. Sekali lagi, jemaat Tuhan, menaburlah dengan penuh sukacita. Tundukkan kepala sama-sama. Bapa, saatnya umat-Mu di rumah, dimanapun mereka berada, ketika mereka menabur, mungkin mereka menabur dari kekurangan mereka. Kiranya Engkau memperhatikan setiap taburan mereka. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati akan anak-anak-Mu. Terima kasih. Dan hari ini kami beri dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Salam Jemaat MCC Tangerang, tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini pendekatan kami kepada Engkau. Engkau yang menciptakan kami, bahkan Engkau yang menebus kami. Sehingga Engkau jauh lebih mengenal diri kami daripada diri kami dalam mengenal diri kami. Bahkan Engkau jauh lebih mengasihi diri kami daripada siapapun dapat disebut, termasuk diri kami, dalam mengasihi diri kami. Maka pendekatan kami kepada kebenaran firman Tuhan bukan supaya keinginan kami Kau kabulkan, bukan Tuhan. Bukan supaya kehendak kami jadi, bukan. Tetapi kehendak-Mu yang jadi. Untuk itu Roh Kudus, lembutkan hati kami, mampukan kami mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa bukan saja mengajar, tapi juga menegur, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Berbicaralah Tuhan, kami siap diubahkan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya ulangi, Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Walaupun kita beribadah secara online, saya rindu seluruh jemaat membuka Alkitab dan membaca bersama-sama dengan saya. Di bawah judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sejauh begitu firman Tuhan, camkan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Tema kita hari ini kemerdekaan dalam Kristus. Berkenan dengan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan, ini momentum kita untuk menghayati arti kemerdekaan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita samakan persepsi. Pertanyaan, apakah setiap orang percaya sudah merdeka? Ini pertanyaan penting. Saya ulangi, apakah setiap orang yang percaya kepada Yesus sudah merdeka? Ya, banyak orang katakan sudah merdeka. Itu benar, tapi juga salah. Kenapa? Orang percaya sudah merdeka secara de jure, tapi belum merdeka secara de facto. Ini penting sekali. Supaya jangan orang percaya tidak menyadari bertobat lahir baru itu merdeka secara de jure, tapi pertobatan harus terus-menerus terjadi pada orang percaya supaya dia merdeka secara de facto. Ini penting sekali, makanya lihat ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Tentang apa? Tentang perikop-perikop sebelumnya. Apa itu? Tentang pribadinya. Siapa dia? Itu yang dikatakan pada perikop-perikop sebelumnya. Bahwa Yesus adalah terang dunia. Yesus bukan dari dunia ini. Maka respon pendengar apa? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Saya ulangi, banyak orang percaya kepadanya. Lihat ayat 31. Saya membutuhkan konsentrasi saya agak ekstra. Maka kata Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Penekanannya bukan orang Yahudinya, tapi penekanannya yang percaya kepadanya. Karena saat itu banyak orang Yahudi, banyak orang percaya kepadanya, berarti bukan semua, tapi sebagian besar. Maka kalimat berikutnya ditujukan kepada orang yang percaya kepadanya. Apa kata Tuhan Yesus kepada orang percaya? Lihat, ada beberapa poin. Pertama apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Itu pertama. Kedua, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang ketiga, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Yang keempat, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari aspek keterangan waktu, akan memerdekakan kamu. Berarti sudah merdeka atau belum? Belum kan? Akan. Yesus ngomong sama siapa? Ngomong sama orang percaya. Bukan kepada orang gak percaya. Jadi kita harus samakan persepsi. Setiap orang percaya benar sudah merdeka secara de jure, tapi belum merdeka secara de facto. Ini supaya kita jangan tersita pikiran, perhatian, tenaga, aktivitas kita nggak fokus untuk merdeka secara de facto. Indonesia sudah merdeka belum? Kan orang bilang sudah merdeka. Keberapa bulan ini? 75. Tapi sudah benar-benar merdeka belum? Kan bukan. Benar, bangsa Indonesia sudah merdeka dari jajahan bangsa lain.
Pernah Portugis masuk, Inggris, Belanda, Jepang, Belanda lagi berikutnya, pernah. Kita proklamirkan 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka. Tapi dalam konteks lain, kan belum. Indonesia harus dimerdekakan dari mental malas. Indonesia harus dimerdekakan dari mental maling. Ingat, malas dan maling itu ada kaitan. Anak kita kalau malas belajar pasti nyontek. Nyontek itu embrio maling. Mal-mal, malas maling. Saudara yang kekasih, kita dijajah oleh bangsa sendiri. Malas, maling, korupsi, dan sebagainya. Termasuk kita masih banyak memiliki mental klenik, dukun. Gak heran ada orang disebutnya agama-agama tertentu. Tapi untuk mempertahankan jabatannya, dia harus punya jimat. Dia punya dukun. Ini harus dibebaskan. Saudara yang kekasih, coba perhatikan. Anda pernah lihat dolar Amerika enggak? Apa tulisan dolar Amerika? In God we trust. Kan keren toh? Apa tulisan di uang rupiah cukup lama puluhan tahun? Barang siapa memalsukan duit ini, dia akan masuk penjara. Barang siapa, beda sekali. Karena ada unsur kita mental memalsukan, manipulatif. Termasuk kita orang Kristen. Jujurlah saudara, banyak nggak orang Kristen sudah percaya kepada Yesus, malas baca Alkitab tiap hari? Ini kan harus dimerdekakan. Banyak nggak orang percaya kepada Tuhan Yesus, masih suka bohong? Banyak nggak orang percaya kepada Tuhan Yesus, dikendalikan oleh situs porno? Sudah percaya. Makanya sebelum kita jelaskan lebih dalam ayat 31-32, itu intinya, lihat ayat 33. Apa kata mereka yang percaya kepada Yesus? Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Saudara yang kekasih, keturunan Abraham itu bicara lahiriah. Makanya kita harus mau dibarui makna keturunan Abraham. Apa itu? Abraham itu bapak orang beriman. Keturunan Abraham itu harus bicara beriman. Bukan sekedar lahiriah kita orang Israel, orang Yahudi. Bukan, itu keturunan lahiriah. Abraham disebut bapak beriman, dia menolak ketidaktaatan. Tidak taat itu artinya dosa. Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu, jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya, fokusnya perintahnya. Kalau kau langgar perintah ini, kalau kau nggak taat, mati. Itulah dosa. Nah, Abraham mendapat perintah Allah. Abraham, ambil anakmu yang tunggal, yakni Ishak, yang kau kasihi, sembelih dia bagiku. Dia taat, walaupun ada konflik di batin dia taat. Itu menunjukkan dia bapak orang beriman, karena tingkat kesulitan dalam konteks ketaatan dia paling tinggi. Jangan ada coba-coba kita berkata, aku mendengar suara Allah, saya menyembelih anak saya. Enggak, hanya Abraham. Abraham doang. Kalau ada orang mendengar suara Allah motong anak, itu pasti bohong. Hanya Abraham. Tingkat kesulitan tinggi. Ayub tidak dialamatkan perintah seperti itu. Daud tidak, Musa tidak. Makanya Abraham, karena tingkat kesulitannya sangat tinggi, disebut bapak. Bapak itu artinya biangnya. Maka kata Tuhan Yesus di sini, perhatikan Tuhan bantah tentang arti keturunan Abraham. Ketika orang yang percaya kepadanya berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Sederhana, Tuhan Yesus berkata ayat 34. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu. Ini penekanan.
Padahal Yesus nggak usah berkata, aku berkata kepadamu. Kan Yesus memang berkata pada mereka. Nggak usah Tuhan ucapkan. Kan Yesus berkata kepada mereka. Kenapa Tuhan perlu mengucapkan, aku berkata kepadamu? Ini penekanan. Artinya, tolong camkan. Aku berkata kepadamu. Ini penekanan. Jangan pernah lupa. Ini penting. Ini tidak relatif. Ini sesungguhnya. Makanya dibuka dengan apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya. Yang berikutnya. Setiap orang. Tidak ada pengecualian. Entah kita orang Yahudi asli. Secara lahiriah kita keturunan Abraham. Atau kita pendeta sekalipun. Ketua sinode. Banyak mujizat. Terserah. Setiap orang berarti tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Kenapa arus dimerdekakan terus menerus? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi di sini bukan bicara penjajahan lahiriah saja. Orang kalau sudah dijajah dalam hal roh hamba dosa, berikutnya gampang sekali hamba-hamba hal jiwa, hamba-hamba hal materi. Banyak orang percaya kepada Yesus masih dijajah hal materi. Dia merasa bernilai kalau jam tangannya mahal. Dia merasa percaya diri besar kalau mobilnya mewah. Ini kan masih jajah materi. Ini paling rendah derajatnya. Tapi ada orang dijajah dalam hal jiwa. Dia dimaki, sakit hati berkepanjangan. Dia nggak pernah lupa dengan makian orang itu. Dia dimaki, dia dendam, sakit hati dan tidak mau mengampuni. Ini kan dijajah juga. Akhirnya kita nggak taat kepada Allah. Dosa. Termasuk kita dijajah setiap orang yang berbuat dosa. Apa arti dosa? Tidak taat. Saudara semua jemaat MCC Tangerang, dimanapun Anda berada. Nggak taat itu dosa. Bapak-bapak kalau berkata, aku nggak berzina loh Pak Ridwan. Aku tetap memberikan perpuluhan. Bagus. Tapi kalau kau nggak taat mengasihi istrimu, tetap dosa. Nggak taat. Tuhan bilang perintahnya kasihlah istrimu. Makanya Tuhan bilang kepada pemuda orang kaya itu berkata, Tuhan Yesus bilang apa? Berikan perpuluhan. Saya sudah lakukan. Jangan berzina. Sudah saya lakukan. Hormati orang tuamu. Sudah saya lakukan. Tuhan bilang apa? Jual hartamu, ikut laku. Dia nggak taat. Selesai. Nggak taat itu dosa. Nah, kita bertobat lahir baru perlu memiliki tingkat pengenalan akan Allah secara benar supaya kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya, supaya kita taat terus menerus. Gagal ulangi, gagal ulangi. Ini terus menerus supaya kita tidak lagi hamba dosa. Maka kalau kita masih jajah materi, kita dijajah oleh hal dendam sakit hati, atau kita jajah oleh dosa tertentu. Itu yang saya bilang. Kita suka mengutil, mengambil milik orang. Berkodok dibilang, pinjam pulpenmu dong. Terus belagak lupa kita mulangin. Jadi milik sendiri. Atau ibu-ibu pendengar pernah pinjam sama keluarga, sama sepupu atau sama tetangga panci. Sampai sekarang belum dipulangin. Pulangin dong. Atau kita dijajah oleh situs porno. Kita tidak perlu malu. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Dalam hal apa kita masih dijajah oleh dosa? Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Makanya caranya apa? Lihat ayat 31. Pertama, setiap orang percaya Tuhan bilang apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Dibuka kata jikalau. Artinya apa? Ada free will. Ini bukan soal bisa atau tidak bisa. Soal mau atau nggak mau. Dan kebanyakan orang percaya nggak mau tetap dalam firman Tuhan. Apa itu tetap?
capek tidak capek, ngantuk tidak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, ayo bangun pagi baca firman. Yang kedua, firman itu kita renungkan siang dan malam. Yang ketiga, kita lakukan. Gagal, ulangi lagi. Itu arti tetap dalam firman Tuhan. Terus menerus. Yang berikutnya, kamu adalah benar-benar adalah muridku. Murid itu disciples. Harus disiplin. Jujur, mayoritas orang percaya tidak disiplin baca Alkitab tiap hari. Tidak disiplin untuk merenungkan firman itu. Merenungkan artinya mengkhotbahkan pada diri. Menembakkan, jangan tembakkan ke orang dulu, ke diri kita. Dan melakukan. Gagal ulangi, gagal ulangi. Sampai itu menjadi lifestyle, gaya hidup kita. Nah, itu artinya murid Tuhan, disiplin. Baru langkah berikutnya, kamu akan mengetahui kebenaran. Mengetahui di sini bukan bicara gnosko, pengetahuan. Tapi oida, sudah jadi bagian hidup. Makanya doktor teologi nggak jamin sudah merdeka. Karena kebenaran itu hanya sampai di aspek gnosko, knowledge, pengetahuan. Nggak bisa. Ahli Taurat orang Farisi juga punya pengetahuan hebat firman Tuhan. Sampai Tuhan berkata, dengarlah mereka, ikuti ajaran mereka. Karena pengetahuannya bagus. Tapi apakah itu pengetahuan itu turun, merubah paradigma? Tata nilai, mindset yang mengendalikan lifestyle, yang merubah karakter. Itu oida. Makanya tahap berikutnya, kamu akan mengetahui kebenaran. Baru tahap berikutnya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tahapnya ada beberapa setelah percaya. Makanya nggak heran banyak orang percaya nggak merdeka menurut Kristus. Karena tahapnya apa tadi? Tetap dalam firman Tuhan. Membaca dengan disiplin, merenungkan dengan disiplin, melakukan. Gagal, ulangi lagi. Gagal, ulangi. Sampai itu jadi gaya hidup kita. Akhirnya katanya di situ, benar-benar adalah muridku. Benar-benar paradigma kita berubah, mindset kita berubah. Kan banyak orang Kristen lebih takut terlambat ke bandara daripada ke gereja. Ini kan nggak berubah paradigmanya. Kasar sama istri, lembut sama istri orang. Ini kan belum berubah paradigmanya, tata nilainya. Ini harus diproses. Maka baru kita mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kita, jemaat. Ini jadi ada proses. Sekali lagi, mayoritas orang percaya nggak mengerti kebenaran ini. Sehingga nggak fokus bagaimana aku benar-benar merdeka. Ayat-ayat penutup. Lihat ayat 35, peringatan Tuhan. Dari ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang di sini berlaku untuk orang percaya. Saya ulangi, berlaku untuk orang percaya. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ayat 35 peringatkan keras. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya, kalau kita tetap berbuat dosa, akhirnya mengalami penolakan. Kalau bicara anak, studi kata berkenan dengan Yesus, anak Allah. Yesus taat. Dia sebagai manusia, dia taat sampai mati, bahkan tingkat kesulitan paling tinggi. Sampai mati di kayu salib, dia taat. Itulah benar-benar merdeka. Dan Yesus kasih contoh. Ini penting sekali. Ayat terakhir. Ayat 36. Peringatan Yesus. Jadi, apabila anak itu, Yesus Kristus, hanya huruf besar, anak itu memerdekakan kamu dalam bentuk kata kerja terus menerus, baru kita benar-benar merdeka. Berarti orang bertobat lahir baru belum benar-benar merdeka. Makanya Tuhan bilang kepada orang percaya, kerjakanlah keselamatanmu. Bangsa kita 75 tahun merdeka tapi belum benar-benar merdeka. Bahkan ada sebagian kelompok kecil mau merubah Pancasila, mau rubah khilafah dan sebagainya. Ini benar-benar mau kita dijajah lagi.
Oleh karena itu, gambaran tentang kemerdekaan Indonesia juga bisa kita analogikan kepada kemerdekaan orang percaya, supaya kita fokus kepada kebenaran, tetap dalam firman-Nya, benar-benar murid Tuhan, mengetahui kebenaran dalam konteks oida, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Baru itu namanya merdeka dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Biarlah Roh Kudus melanjutkan memfollow up kebenaran firman Tuhan, menerjemahkan lebih kaya lagi, sehingga jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Jangan pertahankan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Sempurna karyamu di kayu salib, supaya kami menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Kami benar percaya kepada Engkau. Tapi percaya kepada Engkau kami mengerti melalui firman Tuhan. Ada berikutnya, supaya langkah-langkah berikutnya supaya kami benar-benar merdeka dalam Kristus. Kami harus tetap dalam firman Tuhan. Kami harus jadi murid Tuhan karena disiplin sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Supaya kami mengetahui kebenaran bukan sekedar aspek pengetahuan, tapi sungguh itu menguasai hidup kami. Sehingga itu memerdekakan kami. Sehingga apapun godaan kami, dari manapun datangnya, kami Kau dapatkan tetap taat sampai garis akhir. Tuhan, jika di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan, ada dosa dan kejahatan kami ditegur, ampuni kami Tuhan. Dan Roh Kudus tolong setiap jemaat-Mu yang mendengar, memberi diri untuk tinggal dalam Tuhan dalam mereka, supaya mereka diproses sedemikian rupa dan mereka mengalami benar-benar mereka, sehingga apapun tantangan, apapun cobaan, apapun kesulitan mereka hadapi, mereka tidak pernah mengorbankan ketaatan kepada Engkau sampai garis akhir. Bukti mereka merdeka dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah dengar firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sudah diberkati oleh Tuhan, ya, mengenai tentang kemerdekaan orang percaya. Nah, hari ini mari kita naikkan beberapa pokok doa. Kita doakan buat bangsa kita Indonesia, supaya Tuhan campur tangan, supaya Indonesia ini bisa melewati masa-masa krisis untuk mengatasi Corona. Kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja, ya, atas bangsa kita Indonesia. Kita berdoa buat 4 wilayah MCC, dan kita doa juga buat MCC di tempat ini. Saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengangkat tangan. Walaupun Bapak Ibu Saudara ada di rumah nonton dengan televisi, laptop atau handphone, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat tangan. Kita doakan beberapa pokok doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar mengenai kemerdekaan. Biarlah kami mau benar-benar merdeka. Merdeka dalam segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menggunakan kemerdekaan itu untuk hidup benar di mata Tuhan. Bapa, hari ini sebelum kami akhiri ibadah, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan hal yang baik buat bangsa kami Indonesia. Karena itu, kami berdoa melepaskan berkat atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pulau-pulau, lembah-lembah, kota-kota, desa-desa diberkati oleh Tuhan. Perairan di Indonesia diberkati oleh Tuhan. Pertanahan di Indonesia, pertambangan diberkati oleh Tuhan. Pada saat ini kami berdoa buat pemerintahan Indonesia yang sedang mengatasi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa supaya
Vaksinnya boleh diproduksi dengan cepat. Kami minta pertolongan daripada Tuhan, supaya hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan ada di atas pemerintahan kami Indonesia, sehingga bangsa kami bisa melewati semuanya ini dengan pertolongan Tuhan. Berkati buat perekonomian di Indonesia untuk tetap naik Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan berdaulat di atas bangsa Indonesia ini. Kami sebagai umat Tuhan merendahkan hati dan merendahkan diri. Kami butuh pertolongan Tuhan. Kami butuh campur tangan Tuhan, agar bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang tetap, menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah setiap jiwa-jiwa yang ada di Indonesia, kurang lebih ada 260 juta jiwa, di antara mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, supaya Injil dapat diberitakan ke setiap telinga orang-orang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan untuk tetap membawa dampak Tuhan, untuk gereja-gereja Tuhan untuk tetap bisa menjadi berkat, bisa menyatakan kasih Kristus kepada orang-orang sekitar di mana gereja itu ada. Khususnya kami berdoa buat gereja-gerejamu MCC 4 wilayah Tuhan. Kami berdoa untuk MCC yang ada di Slipi yang digembalakan oleh Pak Elia. Kami berdoa buat MCC di BSD yang digembalakan oleh Pak Anta. Kami berdoa buat MCC di Kuitang yang digembalakan oleh Pak Franklin. Kami berdoa buat MCC Sewan yang digembalakan oleh Ibu Nani. Kami berterima kasih buat kepercayaan yang Tuhan beri buat MCC ini. Biarlah kami tidak membanggakannya, tapi kami bermegah di dalam Tuhan. Oleh karena pekerjaanmu sampai hari ini kami masih lihat di MCC 4 wilayah ini. Kami memberkati setiap gembala-gembala wilayah, kesehatan, kekuatan, kelimpahan di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan turun di atas hamba-hambamu ini, sehingga mereka hamba-hambamu, gembala-gembala yang diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menyampaikan pewahyuan-pewahyuan yang daripada Tuhan. Kami berdoa khususnya buat MCC Sewan ini, buat Ibu Nani Wijaya. Kami lepaskan berkat Tuhan di atas kehidupannya, kesehatan, kekuatan. Engkau memagarinya dengan kasih karuniamu, Engkau memagarinya dengan kebaikanmu, Engkau memagarinya dengan kuasamu ya Tuhan. Bungkus dalam perlindungan Tuhan, sehingga Ibu Nani Wijaya beserta anak-anak, mantu, cucu dalam perlindungan Tuhan, diberkati dalam kehidupannya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat para pekerja, buat jemaat Tuhan di MCC Sewan ini ya Bapak. Semangat mereka untuk beribadah luar biasa karena pekerjaan Tuhan di atas hati mereka. Kami percaya Tuhan itu tidak menjadi sia-sia, sekalipun kami ibadah online, tapi kuasa kasih kebaikan Tuhan tetap dinyatakan. Bapa di sorga, inilah menjadi doa-doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapak, sebelum kami mendoakan doa berkat, kami berdoa buat Pak Ridwan Huta Barat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan ke atas hamba-Mu Pak Ridwan Huta Barat, biar diberkati oleh Tuhan. Pemberitaan Injil atau pemberitaan firman Tuhan dimanapun beliau berada, baik secara offline maupun online, Tuhan mengurapinya secara khusus. Diberi kekuatan, kesehatan, dan pengurapan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali angkat tanganmu. Kalau engkau tetap mengangkat tangan, mari kita arahkan itu di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan melihat kesungguhan hatimu. Bapak Ibu Saudara, engkau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, suami, istri, anak-anak, mantu, cucu. Tuhan memberkatinya. Dalam segala pekerjaanmu, Tuhan memberkatinya. Jangan takut melangkah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Yesus Kristus, persekutuan yang selalu diperbaharui oleh Allah Roh Kudus akan tinggal dalam hidupmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Sukses selalu bersama dengan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku
senangku.